Oke, selamat siang semuanya. Ulangi lagi, selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, kayaknya itu Iqbal ya. Boleh Iqbal disiapkan dulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke, Alia, Akila, Asya, Cindy, Dahlia, Geisha. Oke, yang tidak hadir ada Ratu ya, sakit sama Salsa dispen. Oke, kemarin kita belajar apa sih? Masih ingat? Penyimpangan sosial. Penyimpangan. Apa yang kalian ketahui tentang penyimpangan? Oke, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya, tawuran, bom sekolah, LGBT. Oke, kabur dari rumah. Oke, tadi kan ada ulangan matematika kan? Oke, hal tersederhana saja. Tadi siapa yang mengerjakan ulangan matematika dengan jujur? Ini beneran jujur semua matematika? Tapi atau karena kalaupun nyontek nggak tahu caranya? Kalaupun nyontek rumus karena HP-nya dikumpulin. Nah, berarti kalau misalnya kalian menyontek itu boleh tidak sih? Kenapa? Karena perilaku menyimpang. Dan kemarin tuh penyimpangan ada penyimpangan yang dimaafin sama yang tidak dimaafin. Kalau penyimpangan yang dimaafin apa? Disebutnya kan primer. Contohnya? Contohnya apa? Kabur dari rumah. Terus? Apa itu? Ngepang. Oh, pang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari menyimpang, yaitu kriminalitas. Nah, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan mempelajari apa sih itu kriminalitas. Terus selain itu, ternyata di kriminalitas juga ada jenis-jenisnya. Kira-kira ada apa saja? Misal contoh merampok, ternyata itu ada jenis-jenisnya. Selain merampok, ada apa lagi? Mencuri sama aja. Oh, merampok sama mencuri beda. Bedanya apa? Oke, kalau misalnya nyopet itu maksudnya mencuri atau merampok? Mencuri, merampok? Mencuri. Mencopet yang diangkut, yang diangkut. Itu mencuri. Kalau merampok? Oke. Oke, berarti beda ya konsepnya mencuri sama merampok ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kriminalitas. Apa sih itu kriminalitas? Nah, sebelum kita mulai, di sini ada kasus. Ada yang kenal siapa ini? Amar? Joni. Siapakah dia? Mantannya suami Yusbella. Kenapa sih dia bisa lagi masuk penjara? Karena narkoba. Memangnya narkoba tidak boleh di Indonesia? Bukannya narkoba itu banyak manfaatnya, katanya bikin percaya diri. Oke, di sini ada anak PMR? Ada. Oke, Najla, kenapa
narkoba itu berbahaya kalau di dalam ilmu kesehatan di PMR? Mengganggu kesehatan mental. Berarti fisik juga. Berarti narkoba ini banyak kerugiannya kan dibandingkan manfaatnya. Tapi sebenarnya di Indonesia ini ilegal ya, tidak boleh menggunakan narkoba. Nah, sekarang apa sih itu kriminalitas? Nah, kriminalitas ini masih perilaku menyimpang ya, yang kayak kemarin. Cuman dia ini ada hukum formal dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk dari kriminalitas ini adalah dia bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Artinya, orang yang melanggar undang-undang atau hukum pada dasarnya yang bisa membuat dia dipenjara, selain dipenjara apa lagi? Dicemooh, dijauhi. Nah, itu termasuk kriminalitas. Tapi kriminalitas ini lebih ke melanggar undang-undang ya, hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, di sini ada beberapa contoh kasus. Pertama di sini ada Amarzoni. Nah, kira-kira mana yang termasuk kriminalitas dan mana yang penyimpangan sosial? Kita mulai dulu dengan kriminalitas. Kira-kira mana yang kriminalitas? Boleh acungkan tangan siapa yang mau? Banyak ya? Oke, boleh silakan Iqbal. Oke. Tapi kenapa ayah dan papa ini tidak termasuk kriminalitas? Tidak merugikan aku. Tidak ada undang-undangnya karena mereka tidak melanggar undang-undang dasar. Tapi apakah mereka menyimpang? Tetap menyimpang. Tapi dia tidak ditahan ya. Lalu Amarzoni? Udah jelas ya, dia kasusnya apa tadi? Narkoba. Oke, nah sekarang di sini ada jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama ada apa? Kedua? Ketiga? Nah, ini adalah jenis-jenis kriminalitas. Nah, agar kalian tahu apa sih itu blue collar crime, white collar crime, nah kita akan bermain sindikat. Ada yang tahu sindikat itu apa? Kelompok, tapi kelompok mafia ya. Karena ini unsur-unsurnya kriminalitas, kita sebutnya dengan sindikat. Nah, sindikat time, ini Bapak akan bagi kelompok berdasarkan asesmen yang sudah Bapak lakukan, yaitu asesmen dari Sobat Habit. Dan ini adalah 6 besar. Oke, pertama ada Dahlia dengan skornya berapa? 1. Boleh tepuk tangan buat Dahlia. Kedua ada siapa? Skornya 97. Oke, 6 orang ini akan menjadi ketua sindikat. Oke, yang pertama ada Dahlia. Dahlia sindikatnya yaitu Blue Collar Crime. Anggotanya ada siapa aja? Sekarang silakan kumpul dengan sindikatnya masing-masing. Oke, silakan berkumpul dengan sindikatnya masing-masing. Oke, sudah bagi sindikatnya. Oke, sindikat di sini ada LKPD. Di mana LKPD ini nanti kalian harus isi. Yang pertama ada tabel data bertamu. Oke, nanti kalian akan post to post ya bertamu, tapi nanti akan dijelasin sama Sir. Yang kedua, kalian harus membuat mind mapping. Mind mapping dari apa? Dari tema jenis kriminalitas yang kalian dapatkan. Misalnya sindikatnya Gina dapat apa, Gin?
Apa ayo tadi? Corporate crime. Terus sindikatnya Iqbal dapat apa? White collar. Oke, silakan ketuanya ambil KPD-nya silakan. Oke, sekarang kalian bikin mind mapping ya, dimulai dari sekarang. Ini udah selesai? Iya. Jadi kasusnya apa ini? Pencurian. Pencurian. Karena kita dapatnya blue collar. Blue collar crime berarti dia kejahatan yang dilakukan siapa? Masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah. Contohnya mencuri bisa ini apa? Pencurian motor. Motor. Motor apa? Beat. Motornya disebutin nggak? Enggak, paling ninja. Oke. Bapak. Apa? Kalau ini bisa itu nggak bisa masuk cybercrime nggak? Yang apa contohnya? Kan cybercrime itu kan dia kejahatannya lewat media sosial kan? Kalau yang kemarin tuh ada kasus hate speech. Oh ini apa sih kasus yang hack bank gitu? Di hack bank berarti data yang diambil. Bisa. Yang apa tadi? White collar crime. Kasusnya apa jadinya? Kita mau ngambil korupsi DPR gitu loh. Nanti DPR. visualisasinya sama tikus kantor pakai dasi, pakai jas, bawa kertas. Kenapa korupsi identiknya sama tikus? Karena ya tempatnya ini tempat yang kotor mengambil. Oke, waktunya habis. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Clue-nya yang kedua. Setelah kalian membuat mind mapping, silakan tentukan orang yang berkeliling sama orang yang stay. Oke, cara bermain bertamunya yang pertama harus dibagi dua tugas. Ada yang penjaga dan juga ada yang keliling. Penjaga, dia tugasnya itu menjelaskan isi mind mapping yang kalian sudah tulis. Nanti durasinya hanya 1 atau sampai 2 menit. 1 menit atau 2 menit bagusnya. Oke, berarti dikasih waktu bertamu selama 2 menit. Nah setelah itu, ada kertas yang tadi dikotak-kotakin, yang ini. Nah nanti ini akan diisi sama siapa? Enggak dong. Sama yang keliling. Nanti ketika dia keliling, dia harus mencatat isi mind mapping di rumah tersebut. Contoh, sindikat Iqbal akan berkunjung ke rumahnya Dahlia. Berarti nanti sindikatnya Iqbal nulis ada apa saja sih di Dahlia. Kayak gitu. Begitupun selanjutnya, sehingga kalian harus ada berapa rumah yang harus dikunjungi? 5. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kotak terakhir ini adalah kejutan, yaitu ketika kalian harus menggambar contoh kasus dari mind mapping kalian. Jadi yang sebelah kanan bawah ini jangan diisi dulu ya. Silakan berpindah. Yang stay. Siapa yang kesini? Oke, silakan. Kertasnya jangan lupa dibawa ya, yang kotak-kotaknya. Tulis nanti Putri di sini dapat apa. Nanti yang sini siapa yang jelasin? Rumah kan? Nah. Oke, silakan balik lagi ke rumahnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan make sure. Oke, dimulai. Sudah duduk dulu, Calvin duduk. Oke, dimulai dari sindikatnya Dahlia. Akan menjelaskan tentang sindikatnya Raihan. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok Gina. Akan menjelaskan tentang sindikatnya Putri.
kejahatan yang dilakukan seseorang atau pelaku tanpa merugikan orang lain secara langsung. Contohnya judi online. Solusinya pengawasan dan kerja sesama antar sektor pemerintahan dan sektor bank. Oke, boleh tepuk tangan buat Gina. Oke, apakah betul Putri? Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan tentang hal unik apa yang sudah dipelajari hari ini? Oh, boleh Ellen, silakan apa? Ternyata jenis kriminalitas itu ada banyak. Bukan satu doang tentang kriminalitas yang korupsi doang, tapi ada beberapa halnya. Oke, boleh tepuk tangan buat Ellen. Oke, jadi sebenarnya manfaat apa sih yang kita pelajari dari tindakan kriminalitas ini? Apakah untuk belajar kita jadi kriminalitas itu kayak gimana? Enggak dong. Kalau misalnya tadi kita udah belajar cyberbullying, apakah kita akan membuli secara cyber? Tidak. Tapi waspada. Tapi kita di sini manfaatnya adalah kita mempelajari ternyata di masyarakat itu jenis-jenis kriminalitas ada banyak. Dan kita harus pelajari bagaimana sih cara menanggapi tindakan-tindakan kriminalitas tersebut. Kalau misalnya tadi ada victimless seperti apa? Lalu ada apa lagi tadi? Nah, pesannya adalah kita harus tetap waspada, harus tetap hati-hati karena tindakan kriminalitas itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak? Cukup? Oke, minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu masalah sosial yang baru, yaitu tindakan korupsi. Oke? Oke, dari saya dicukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.